Supreme Martial God Technique. Bab 3016 menuju ke Xiao Yangzong. Sama seperti mereka, apalagi yang bisa dikatakan. Xiao Dian berkata dengan suara berat dan sedikit tidak sabar. Dia tidak memberikan jawaban langsung, tetapi hanya berputar-putar. Jelas bahwa dia ingin bermain kata-kata dengan Wu Yun untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi izinkan saya bertanya, bila kalimat ini sama dengan mereka, maka kalimat ini sama dengan siapa? Jika Wu Yun benar-benar mengangguk seperti ini, maka saat itu, dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Xiao Dian. Tapi jelas, Wu Yun tidak akan pernah melakukan kesalahan kecil seperti itu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Master Sekte Xiao, mari kita perjelas semuanya. Kamu dan aku punya janji untuk bertarung. Jika aku kalah, hidupku dan semua yang kumiliki akan berada di bawah kendalimu. Namun, jika aku menang, hal yang sama berlaku. Semua tanah berharga Sekte Xiaoyang, selama aku bisa menggunakannya, akan berada di bawah kendaliku untuk kultivasiku. Oke. Xiao Dian mendengus dingin, mengangguk dengan kejam, lalu berkata, aku akan menunggumu di luar Sekte Xiaoyang besok siang. Setelah mengatakan ini, Xiao Dian mengibaskan lengan bajunya dan melangkah pergi. Beberapa orang dari Sekte Xiaoyang juga mengikuti Xiao Dian. Orang-orang yang tersisa melihat ke arah Xiao Dian yang berjalan pergi, lalu melihat ke arah Wu Yun yang berdiri diam. Secara bertahap, kerumunan itu mengikuti ke arah Xiao Dian yang berjalan pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak banyak orang yang tersisa di sini. Meskipun Wu Yun belum pergi. Tetapi mereka semua tahu bahwa Wu Yun pasti akan pergi ke Sekte Xiaoyang, jadi mereka harus pergi ke sana dan menunggu Wu Yun. Terlebih lagi, banyak dari mereka tidak cukup cepat. Jika Anda datang terlalu malam, Anda mungkin tidak akan bisa tiba sebelum tengah hari besok. Bahkan jika Anda bisa datang, Anda pasti akan berpikir bahwa semakin awal Anda datang, semakin baik sehingga Anda bisa mendapatkan posisi terbaik untuk menonton. Lambat laun, di luar Sekte Pengyu, hanya ada beberapa orang dari Sekte Daowang yang dipimpin oleh Wang Tong dan Wu Yun sendiri. Adapun orang-orang dari Sekte Pengyu, sebagian kembali ke Sekte Pengyu, dan sebagian bergegas ke Sekte Xiao yang terlebih dahulu, jadi tidak ada orang dari Sekte Pengyu di sini. Wu Yun, kau benar-benar hebat. Aku hampir setara dengan Ni Zibai. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Wang Tong awalnya ingin memuji Wu Yun, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia merasa itu tidak perlu, jadi dia tidak banyak bicara. Sambil berbicara, dia sudah berjalan di depan Wu Yun. Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan pertarungan dengan Xiao Dian ini? Apakah kamu yakin? Seperti yang kukatakan sebelumnya, meskipun kultivasi Xiao Dian mirip dengan kita, dia mengandalkan harta warisan Sekte Xiaoyang. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih kuat dari kita. Master Sekte Wang Tong, apakah kamu tahu harta karun macam apa itu? Wu Yun tidak menjawab, dia malah bertanya pada Wang Tong. Ini, Wang Tong jelas tidak begitu jelas mengenai harta karun Sekte Xiao yang ini dan terdiam sesaat. Tidak perlu terlalu banyak detail. Katakan saja padaku, apakah itu senjata, atau sesuatu yang lain, atau sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wu Yun melihat bahwa Wang Tong merasa malu dan menurunkan persyaratan pertanyaannya. Kali ini, kerutan di dahi Wang Tong berangsur-angsur sedikit mengendur. Dia mengangguk dan berkata, sejujurnya, untuk orang-orang di daerah berukuran sedang, kurasa tidak ada seorang pun yang pernah melihat harta warisan Sekte Xiaoyang ini kecuali Xiao Dian, Master Sekte Xiaoyang. Karena Sekte Xiaoyang sudah lama tidak menghadapi krisis yang mengharuskan penggunaan harta karun itu. Dan aku hanya mendengar masterku menyebutkannya saat aku masih muda. Itu bukan senjata biasa, juga bukan harta karun. Sepertinya itu seperti jiwa sisa. Aku tidak yakin tentang detailnya. Jiwa sisa. Mungkinkah itu jiwa sisa yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Yang? Bisakah itu meningkatkan kultivasinya? Wu Yun bergumam dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, alisnya yang sudah berkerut semakin dalam. Jika itu adalah harta karun lainnya, seseorang masih bisa memperkirakan secara kasar tingkat peningkatannya. Namun jika itu adalah jiwa sisa yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Xiaoyang, maka tingkat penguatannya akan sulit diperkirakan. Sebab, selain Xiao Dian sendiri, tak seorang pun tahu, dan tak seorang pun bisa menebak, seberapa kuat jiwa sisa itu, dan seberapa besar peningkatan yang akan diberikannya kepada dirinya. Ada apa? Apakah kamu merasa ada yang salah? Melihat wajah Wu Yun yang tampak sedikit aneh, Wang Tong bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh, tidak apa-apa.
Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk menuju Sekte Xiaoyang. Kamu pergi dulu. Lebih baik kita tidak pergi ke arah yang sama. Oke, oke. Wang Tong mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut tentang masalah itu. Namun, saat dia hendak pergi, Wu Yun menghentikannya dan bertanya, ngomong-ngomong, Yue Yiren, dia akan menyendiri untuk sementara waktu, kan? Yah, dia sudah memberitahuku sebelumnya bahwa rencananya adalah menyendiri selama 3 bulan, tetapi dia juga mengatakan kepadaku bahwa jika terjadi sesuatu di tengah-tengah, atau jika ada berita tentangmu, biarkan aku membangunkannya. Kali ini, aku ingin meneleponnya, tetapi aku merasa itu tidak perlu dan akan menunda penyendiriannya, jadi aku tidak meneleponnya. Itu yang terbaik. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte, aku lupa memberitahumu terakhir kali untuk tidak memberitahunya tentang aku. Tunggu saja sampai dia keluar dari penyendiri secara alami. Jika dia bertanya tentangku, katakan saja bahwa aku tidak bertemu denganmu. Jangan beritahu dia kemana aku pergi. Hah, Wang Tong tercengang. Dia tidak begitu mengerti mengapa Wu Yun melakukan ini. Di antara kata-katanya, ada sedikit keinginan untuk menyingkirkan Yue Yiren. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah masalah antara Wu Yun dan Yue Yiren, jadi Wang Tong tidak bertanya secara detail. Setelah beberapa saat, dia memimpin anak buahnya pergi dan menuju ke lokasi Xiao Yangzong. Setelah Wang Tong dan yang lainnya menghilang di kejauhan, Wu Yun kembali melihat ke Sekte Pengyu, lalu memilih jalan lain dan menuju ke Sekte Xiaoyang. Bab 3017 Xiao Dian mengambil tindakan. Dari Sekte Pengyu hingga Sekte Xiaoyang, dapat dikatakan bahwa di antara 5 sekte besar, jarak antara kedua sekte tersebut adalah yang terjauh. Bahkan jika itu Wu Yun, akan memakan waktu setidaknya setengah hari untuk bergegas ke sana tanpa henti. Dan itu tidak berhenti. Akan tetapi, karena waktu pertempuran ditetapkan besok siang dan hari baru mulai gelap, waktu yang tersisa relatif sedikit. Setelah berjalan dan berhenti sejenak, baru pada pagi hari berikutnya Wu Yun tiba di luar Sekte Xiaoyang. Tanpa diduga, efisiensi kerja Xiao Yangzong cukup baik. Dari jauh, arena pertarungan telah didirikan di ruang terbuka di luar Sekte Xiaoyang. Tentu saja, sudah terlambat untuk membangun arena sementara dalam waktu sesingkat itu. Menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kayu tidak ada gunanya bagi kultivator tingkat Wu Yun. Jadi, tidak seorang pun tahu metode apa yang digunakan Xiao Yang, tetapi dia benar-benar memindahkan secara paksa arena pertarungan besar dari tempat lain. Seluruh badan meja ini berwarna hitam dan emas, memberikan kesan sejuk bagi orang-orang. Nampak seperti besi es hitam berusia ribuan tahun. Sangat sulit. Dengan bahan semacam ini, tidak perlu khawatir akan mudah rusak saat terjadi perkelahian. Meskipun masih pagi, masih ada beberapa jam sebelum tengah hari. Namun area di sekitar arena pertarungan dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Jumlah orang di luar Sekte Pengyu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Begitu padatnya, sampai tidak mungkin untuk menghitung jumlah orangnya. Wang Tong dan lainnya juga tiba dan berdiri di depan kerumunan. Mungkin Wang Tong bukan orang pertama yang tiba, tetapi dengan statusnya, dia tidak perlu memperjuangkannya, dan seseorang akan menyerahkan posisi terbaik untuknya. Tentu saja, dari segi jumlah, ini yang terbaik untuk Wu Yun. Semakin banyak orang, semakin banyak pula saksinya. Saat itu, Xiao Dian tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyesal. Kalau Xiao Dian berani mengingkari janjinya di hadapan banyak orang, aku khawatir satu ludah tiap orang sudah cukup untuk menenggelamkannya. Mulai sekarang, Sekte Xiao yang miliknya akan kehilangan kredibilitasnya dan tidak bisa lagi dihormati di daerah tingkat menengah. Waktu berlalu dengan lambat, hari semakin mendekati tengah hari. Orang-orang dari Sekte Xiao yang akhirnya keluar. Xiao Dian, di depan. Dia seharusnya membuat beberapa persiapan sebelum kembali ke Sekte. Jadi kali ini, dibandingkan dengan kemarin ketika dia setuju untuk melawan Wu Yun di luar Sekte Pengyu, terlihat jelas bahwa ekspresi Xiao Dian jauh lebih santai daripada kemarin. Kemunculan Xiao Dian pun menimbulkan seruan-seruan. Xiao Dian tidak mengatakan apa-apa. Meskipun belum tengah hari, hanya tersisa kurang dari setengah jam sebelum tengah hari. Setelah muncul, ia langsung menuju ke panggung pertarungan. Di mana-mana, orang bisa mendengar diskusi terus-menerus tentang Xiao Dian. Di kejauhan, Wu Yun juga memperhatikan Xiao Dian dengan saksama. Yang terutama, aku ingin melihat apakah Xiao Dian telah mengeluarkan harta warisan Sekte Xiaoyang. Dan apa sebenarnya harta karun itu? Apakah itu benar-benar jiwa yang tersisa seperti yang dikatakan Wang Tong? Jika itu adalah jiwa yang tersisa,
ia tidak dapat ditempatkan dalam cincin penyimpanan atau disimpan di tempat penyimpanan manapun. Dengan cara itu, mudah untuk melihatnya. Namun, Wu Yun tidak melihat apapun. Selain menjadi jauh lebih percaya diri dan santai dari sebelumnya, tidak ada perubahan lain pada diri Xiao Dian. Mungkinkah itu bukan jiwa yang tersisa? Wu Yun berbisik diam-diam, alisnya berkerut, dan dia terus berbicara dengan lembut. Sudah hampir waktunya. Setelah beberapa saat merenung, Wu Yun tiba-tiba terbang ke udara. Ia tampak seperti pelangi, di atas kerumunan. Kemudian dia mendarat dengan mantap di panggung pertarungan. Untuk sesaat, diskusi panas di antara orang-orang sekitar menyebar lebih intens. Perdebatan terus berlanjut dan setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri. Tidak buruk, kamu cukup tepat waktu. Di atas panggung, Xiao Dian menatap Wu Yun dan berbicara dengan tenang dan acuh tak acuh. Tentu saja, aku tidak sabar untuk memasuki tempat kultivasi berharga Sekte Xiaoyang. Kata Wu Yun tenang, dengan senyum yang tak terduga di wajahnya. Wah, kamu sombong sekali. Kamu harus tahu bahwa setelah aku melihatmu melukai dua pemimpin sekte lainnya 2 kali, aku masih berani menantangmu untuk bertarung, dan bahkan memanggilmu keluar Sekte Xiaoyang untuk menantangmu. Aku pasti punya alasan dan kepercayaan diri. Kamu bukan orang bodoh. Aku yakin kamu bisa memikirkan ini. Jadi, aku sebenarnya ingin tahu apa yang membuatmu begitu berani dan tak kenal takut. Nada bicara Xiao Dian masih begitu datar dan acuh tak acuh. Kali ini, dia juga tampaknya mencoba mendapatkan informasi. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, ini bukan lagi sekadar klise. Terlebih lagi, dia benar-benar memiliki keraguan ini. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Wu Yun begitu percaya diri. Kau akan tahu setelah kau melawannya, kan? Wu Yun tidak memberikan jawaban langsung, namun berkata dengan senyum tenang. Xiao Dian tidak bertanya lagi. Wajahnya langsung menjadi gelap. Meskipun ekspresi Xiao Dian juga dingin sebelumnya, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Tetapi saat ini, rasa dingin di wajah Xiao Dian bukan lagi sekadar dingin biasa, melainkan hasrat membunuh yang menusuk sumsum tulang menyebar ke segala arah. Dia serius. Aku tahu kau akan tahu setelah pertarungan ini, tapi aku yakin kau akan menyesali keputusan ini. Sudah siang, bajingan kecil, bersiaplah, aku akan bertindak. Sejujurnya, nak, dengan bakat dan kemampuanmu, aku harus mengakui bahwa jika kau bisa lebih rendah hati, masa depanmu tidak akan terbatas. Tidak ada yang berani memprediksi pencapaianmu di masa depan. Tapi, kau tidak punya kesempatan. Setelah kalimat terakhir jatuh, sosok Xiao Dian melintas dan dia bergerak. Bab 3018, cara memperlakukan orang lain adalah dengan memperlakukan diri mereka sendiri. Tidak ada kemampuan mewah yang digunakan. Xiao Dian menggunakan gerakan tubuh dan kultivasinya yang murni untuk menyerang. Kecepatannya sangat cepat, secepat aliran cahaya. Tetapi hal itu tidak membuat Wu Yun merasa kewalahan. Bagi Wu Yun sekarang, kecuali Xiao Dian menggunakan harta warisan legendaris itu. Jika tidak, kemampuan lain tidak dapat memiliki efek pengekangan absolut pada Wu Yun. Terlebih lagi, itu hanya langkah sederhana dan biasa saja saat ini. Wu Yun meninju. Dengan suara keras, kedua tinju itu bertabrakan dan keluarlah suatu tenaga dari pertemuan kedua tinju itu. Pukulan ini tidak seimbang. Namun kerugian yang dialami Wu Yun tidak begitu besar dan tidak perlu disebutkan. Dan Xiao Dian sama sekali tidak terkejut. Tampaknya dia sudah menduga kalau serangannya tidak akan memberi efek penekanan pada Wu Yun. Namun anehnya, Xiao Dian tidak berniat mengubah metode serangannya. Dia melihat gerakannya berubah, dan dia menggunakan serangan kultivasi murni yang sama lagi, lalu dia mengarahkan tinjunya dan menyerang ke arah Wu Yun lagi. Wu Yun memblokirnya lagi. Di atas panggung pertarungan, terlihat dua orang lelaki saling membuka dan menutup lengan, dan sesekali terdengar suara benturan dan pertarungan hebat, begitu pula suara kultivasi mereka yang terguncang. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berdua menggunakan seni bela diri apapun. Semuanya merupakan bentrokan kekuatan kultivasi murni. Jelas, Wu Yun pasif, jadi wajar baginya untuk tidak menggunakan seni bela diri. Tapi bagaimana dengan Xiao Dian? Dia adalah pihak yang aktif. Dia bisa menggunakan lebih banyak cara untuk menghadapi Wu Yun, tapi mengapa dia melakukan ini? Mengapa Anda terus menyerang Wu Yun menggunakan serangan kultivasi murni padahal Anda tahu mustahil mengalahkan Wu Yun? Terus terang saja, apa yang dilakukan Xiao Dian jelas-jelas tidak dipikirkan matang-matang. Apakah dia ingin mengandalkan pertarungan terus-menerus dengan Wu Yun untuk menghabiskan kekuatan Wu Yun dan perlahan-lahan membunuh Wu Yun? Ini juga terdengar seperti penjelasan. Namun, jelas bahwa penjelasan ini terlalu mengada-ada.
Xiao Dian tidak akan pernah melakukannya jika dia punya otak. Karena jika Anda ingin menggunakan cara ini untuk membunuh Wu Yun, Anda tidak hanya dapat membunuhnya, tetapi waktu yang dibutuhkan juga tidak terkira. Ini jelas tidak semudah beberapa jam. Pada saat yang, Anda mungkin akan mati. Dan Xiao Dian jelas tidak terlihat seperti orang yang tidak punya otak, jadi tidak mungkin dia benar-benar ingin membunuh Wu Yun dengan cara ini. Dia pasti punya rencana lain. Tapi apa rencananya? Wu Yun juga memikirkan hal ini. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Wu Yun sedang bertarung dengan Xiao Dian, dia merasa semakin aneh. Tindakan Xiao Dian membuatnya sedikit bingung. Pada saat yang sama, Wu Yun juga lebih berhati-hati. Dia selalu merasa bahwa Xiao Dian pasti punya rencana cadangan, itulah sebabnya dia melakukan ini. Tentu saja, meskipun Wu Yun memikirkannya, dia tidak menunjukkannya. Dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa, membalas gerakan Xiao Dian dan terus bertarung dengannya. Keduanya sangat cepat dalam gerakan dan gerak tubuh. Hanya dalam sekejap, puluhan gerakan telah selesai. Melihat Xiao Dian tidak mengambil tindakan lanjutan, Wu Yun bertanya-tanya apakah dia harus melakukan sesuatu untuk memancingnya. Tak lama kemudian, Wu Yun memikirkan sebuah solusi. Tunjukkan kelemahan. Benar, ini adalah metode yang sangat lama dan ketinggalan zaman. Namun, jika Xiao Dian benar-benar memiliki rencana cadangan, dan jika Wu Yun berpura-pura cukup meyakinkan, maka metode ini pasti akan berhasil. Wah! Setelah satu gerakan, Wu Yun cepat mundur 2 langkah dan kemudian ingin melancarkan serangan lain. Dia telah menggunakan operasi yang sama beberapa kali sebelumnya, jadi Xiao Dian tidak menganggapnya aneh. Namun, Wu Yun kali ini jelas berbeda dari sebelumnya. Tepat saat dia hendak melawan, tubuh Wu Yun bergetar pelan, lalu kakinya terhuyung hebat, namun dia segera berdiri tegap. Ada sekilas kepanikan di matanya, tetapi segera menghilang. Pergerakannya tidak besar dan ekspresinya tidak kentara, tetapi Xiao Dian jelas dapat melihatnya. Kemudian, Wu Yun meninju Xiao Dian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Disinilah letak kehebatan Wu Yun. Pada saat seperti ini, akan terlalu kentara untuk menunjukkan kelemahan melalui kata-kata. Operasi Wu Yun begitu lancar, tak seorang pun dapat menemukan kekurangannya. Rasanya seperti dia mulai kehilangan kendali dalam pertempuran yang sedang berlangsung ini. Tetapi dia tidak ingin Xiao Dian melihat bahwa dia sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia cepat-cepat menyembunyikan kelemahannya dan membuatnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Malah, makin sering hal ini terjadi, makin kecil kemungkinan Xiao Dian akan curiga. Jika Wu Yun sengaja membuat gerakannya terlalu kentara, maka selama Xiao Dian berpikir lebih jauh, dia akan dapat melihatnya kapan saja. Lagi pula, dalam pertarungan yang seharusnya seimbang, mustahil bagi satu pihak untuk tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah jika kekuatan gerakan kedua belah pihak tetap tidak berubah. Seperti yang diduga, Xiao Dian pun terjebak. Dia jelas melihat sosok Wu Yun yang sedikit terhuyung-huyung. Wajahnya tidak berekspresi, tetapi dalam hatinya dia gembira. Bajingan kecil ini hampir mati. Dia masih terlalu muda dan kurang sabar serta tahan banting. Kalau begitu, waktunya seharusnya tepat. Bajingan kecil, sudah kubilang aku akan membuatmu menyesal, dan kemudian aku harus membuatmu menyesal. Tidak, kau mungkin tidak punya kesempatan untuk menyesalinya, aku akan membunuhmu dalam satu gerakan. Menyerang musuh secara tiba-tiba dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau adalah metode khususmu untuk mengalahkan Ning Dai dan Nizibai. Kau tidak bisa membayangkan itu, sekarang, aku akan memberimu rasa obat mereka sendiri. Aku juga akan mengejutkanmu dan membuatmu tak berdaya. Xiao Dian berbisik dalam hatinya, tetapi gerakan di tangannya tidak berubah, dia juga tidak berhenti. Namun dalam hatiku, aku sudah mulai merencanakan ide-ide lain. Menurutnya, waktunya telah tiba dan kematian Wu Yun juga telah tiba. Bab 3019 Tubuh Sejati Dao Leluhur. Tepat saat pikirannya hampir berakhir, Xiao Dian melancarkan gerakan dahsyat, memaksa Wu Yun mundur, lalu dia juga tiba-tiba mundur ke belakang. Tetapi Xiao Dian tidak mundur jauh, hanya beberapa meter, bahkan sebelum dia mendarat. Di udara, Xiao Dian tiba-tiba berteriak keras. Segera setelah itu, kekuatan yang awalnya mengelilingi Xiao Dian tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Bang bang bang. Terdengar ledakan sonik. Seni bela diri Xiao Dian dan warisan Tao yang diterimanya meledak pada saat yang sama. Hal ini telah meningkatkan momentum Xiao Dian beberapa kali lipat. Ngomong-ngomong, seni bela diri Xiao Dian agak aneh. Itu bukan jenis senjata umum, juga bukan jenis serangan khusus seni bela diri yang langka.
Ini adalah jenis seni bela diri yang mirip dengan virtualisasi dan tidak memiliki bentuk yang kaku. Ia sangat mirip dengan bayangan jiwa bela diri dewa bela diri milik Wu Yun, dan merupakan sejenis seni bela diri yang bersifat memperkuat. Dengan cara ini, dikombinasikan dengan warisan Tao yang diterima Xiao Dian, kekuatannya secara keseluruhan memang meningkat secara dramatis. Tetapi ini saja jelas bukan alasan mengapa dia dapat mengalahkan Wu Yun. Sebenarnya Xiao Dian sendiri tidak menyangka kalau dirinya bisa mengalahkan Wu Yun dengan cara seperti ini. Dengan kata lain, Xiao Dian saat ini paling-paling setara dengan Ni Zibai, tetapi jelas tidak mampu menekan Ni Zibai. Dan Ni Zibai dikalahkan oleh Wu Yun lagi. Oleh karena itu, kekuatan seperti itu pastilah sama sekali tidak memadai. Namun kemampuan Xiao Dian jelas tidak terbatas pada ini. Kartu trufnya, yang juga memberinya cukup keyakinan untuk mengalahkan Wu Yun dalam satu gerakan, adalah harta warisan Sekte Xiaoyang. Tubuh sejati Daozu. Teriakan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Dian. Dalam beberapa saat berikutnya, seluruh tubuh Xiao Dian tiba-tiba dipenuhi aliran pesona ilahi yang amat mempesona. Dan kekuatan bertarung serta momentumnya pun melambung ke tingkat baru dalam sekejap. Jika kita katakan bahwa sebelum menggunakan warisan Tao dan kekuatan bela diri, Xiao Dian berada pada tingkat ketiga alam guntur suci. Setelah menggunakan warisan Tao dan kekuatan bela diri, Xiao Dian telah mencapai tingkat di mana ia dapat mengalahkan sedikitnya 80% kultivator guntur suci tingkat ketiga. Ini juga menunjukkan seberapa besar kekuatan Xiao Dian telah meningkat dengan bonus warisan Tao. Namun, setelah memiliki harta warisan ini, yaitu tubuh asli leluhur Tao yang baru saja diteriakkan Xiao Dian, jimat yang mengalir itu pun muncul. Pada saat ini, jika kita benar-benar membuat perbandingan, kekuatan tempur sejati Xiao Dian mungkin telah mencapai tingkat yang cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Saint Thunder level 4. Ini tentu saja sangat menakutkan. Lagi pula, jika bicara tentang alam guntur suci, jarak antara setiap alam kecil adalah jarak yang mungkin tidak sebanding dengan jarak seluruh alam besar di alam sebelumnya. Dan Xiao Dian, dengan mengandalkan berbagai kemampuan penguatan, sebenarnya mencapai level yang mendekati level keempat guntur suci. Terutama tubuh asli dari Patriark Tao, yang merupakan harta warisan dari masa lalu, kekuatan dan terornya dapat terlihat dari sini. Yang membuat semua orang terkejut dan bingung saat itu adalah siapa sebenarnya tubuh leluhur Tao itu. Banyak orang telah mendengar bahwa warisan paling berharga dari Sekte Xiaoyang adalah jiwa yang tersisa. Itu hampir sama dengan apa yang dikatakan Wang Tong kepada Wu Yun sebelumnya. Namun itu hanya kabar angin dan spekulasi. Secara spesifik, tidak jelas. Pada saat ini, tampaknya apa yang saya dengar, meskipun tidak benar, tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, dapat dinilai dengan jelas bahwa tubuh sejati leluhur Tao ini jelas tidak sesederhana jiwa yang tersisa. Tetapi apapun itu, hal itu tidak dapat mengubah hasil dahsyatnya. Xiao Dian terlalu kuat saat ini. Tidak peduli berapa lama ia dapat mempertahankan keadaan ini. Setidaknya Xiao Dian saat ini menakutkan. Segala sesuatunya terjadi begitu saja dalam sekejap. Semua pemandangan dengan cepat muncul di depan mata semua orang. Segala pikiran dengan cepat terlintas di benak setiap orang. Wu Yun, sama saja. Di depan, suara omelan Xiao Dian tiba-tiba terdengar, yang dengan cepat membangunkan Wu Yun yang sedang berpikir. Bajingan, kali ini, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Xiao Dian telah mengambil tindakan. Masih belum ada jurus-jurus yang muluk-muluk, hanya kekuatan satu pukulan saja, persis sama dengan serangan biasa sebelumnya. Tetapi kekuatan pukulan ini saat ini jauh melampaui sebelumnya, setidaknya 10 kali lebih besar. Angin kencang dari tinju itu seakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Angin itu mengeluarkan suara siulan dan menerobos udara, yang sangat mengerikan. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Dari Xiao Dian yang memaksa Wu Yun mundur dengan satu gerakan, hingga gerakan mundurnya yang cepat, ledakan kekuatan penuhnya, dan kemudian serangannya pada saat ini. Seluruh proses ini hanya membutuhkan 3 napas. Terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Wu Yun tidak sempat bereaksi. Tidak ada waktu untuk berpikir, dan seseorang harus menghadapi musuh secara pasif. Ini juga menjadi alasan mengapa Xiao Dian sebelumnya hanya menggunakan serangan biasa dan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia ingin memberikan Wu Yun serangan kejutan. Pada saat ini, menghadapi pukulan yang menembus udara, Wu Yun merasakan tekanan yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu berasal dari kultivasi dan penindasan yang tak tertahankan.
Mungkin karena apa yang disebut tubuh sejati leluhur Tao, Wu Yun benar-benar merasakan kelemahan dan tidak berarti. Dia merasa dirinya sangat tidak berarti dibandingkan dengan Xiao Dian saat ini. Sialan, apa sebenarnya tubuh asli leluhur Tao ini? Itu jelas bukan jiwa yang tersisa. Apakah itu semacam kekuatan yang diwariskan? Atau apakah itu kemampuan yang dapat memperkuat Xiao Dian? Wu Yun mengerutkan kening dan membisikkan beberapa kata dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Untungnya, Wu Yun telah menduga sebelumnya bahwa dia pasti punya rencana cadangan, jadi dia lebih berhati-hati. Dengan cara ini, dia sekarang memiliki waktu yang singkat untuk mempersiapkan diri. Jika dia tidak memperhatikan apapun, dia tidak akan punya waktu untuk membuat persiapan apapun saat ini. Dan menghadapi Xiao Dian yang datang menyerangnya dengan agresif dan langsung ke titik vital. Wu Yun tidak bisa, dan tidak berani, menyembunyikan ketidakmampuannya lebih lama lagi. Tentu saja, semua metodenya awalnya diperuntukkan untuk menghadapi Xiao Dian. Sekarang, waktunya telah tiba. Bab 3020 Keajaiban yang Mengejutkan. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terus-menerus datang dari seluruh Wu Yun. Demikian pula, itu juga merupakan ledakan sonik yang disebabkan oleh ledakan kultivasi yang tiba-tiba. Sebelum ini, seperti Xiao Dian, Wu Yun tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun kecuali kultivasinya di alam guntur suci. Sekarang Xiao Dian sudah meledak, dia harus mengerahkan segala upaya. Bayangan Dewa Perang, siklus kehidupan dan kematian, tiga kekuatan yang didominasi oleh pembunuhan, ledakan pamungkas tubuh fisik, dan kartu truf terakhirnya, senjata suci yang menguatkan, Menara Linglong Bintang 9. Wu Yun belum pernah menggunakan Menara Linglong Bintang 9. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya, dan dia sedang menunggu Xiao Dian. Pada saat ini, setelah dirilis, momentum keseluruhan dan kekuatan tempur Wu Yun juga melonjak dalam garis lurus. Meskipun dia belum mencapai level yang sama dengan Xiao Dian. Namun, dengan peningkatan Menara Linglong Bintang 9, aura yang dilepaskan oleh Wu Yun menjadi begitu kuat hingga menakutkan. Pada saat yang sama, warisan Tao yang diterima Wu Yun di Sekte Xiaoyang juga dirilis. Ledakan. Dengan sedikit tergesa-gesa Wu Yun melancarkan pukulan yang berbenturan dengan tinju Xiao Dian. Dah. Wu Yun segera mundur ke belakang. Butuh beberapa puluh meter sebelum akhirnya berhenti. Namun, langkahnya tidak stabil. Langkahnya tidak mantap dan tubuhnya terus-menerus bergetar, dan dia hampir terjatuh. Di sisi lain, Xiao Dian jauh lebih stabil. Ia berhenti di tempat, tidak bergerak, dan bahkan jatuh sedikit ke depan karena inersia. Jelaslah bahwa dia memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasi sebelumnya. Saat ini, yang seharusnya bahagia adalah Xiao Dian. Orang yang seharusnya takut dan tidak nyaman adalah Wu Yun. Namun, pada saat ini, situasi mereka berdua telah berbalik total. Wajah Xiao Dian dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri. Sebaliknya, Wu Yun dipenuhi kegembiraan meskipun wajahnya agak bingung. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di luar lapangan. Mereka menatap Xiao Dian dengan tak percaya, dan menatap Wu Yun dengan lebih tak percaya lagi. Saya tertegun dan terdiam cukup lama. Faktanya, kesenjangan antara kedua belah pihak masih sangat kentara. Pada saat ini, Xiao Dian, dengan berbagai amplifikasi, mampu melintasi level dan nyaris bersaing dengan seorang kultivator yang baru saja memasuki level keempat Holy Thunder. Pada saat ini, Wu Yun hanya dapat bertanding di tingkat ketiga guntur suci. Sangat mustahil untuk terlibat dalam pertempuran dengan kultivator Holy Thunder tingkat keempat. Dengan kata lain, selain orang-orang dengan bakat luar biasa itu, Wu Yun pada dasarnya telah mencapai tingkat tak terkalahkan dalam level ketiga guntur suci. Tampaknya meskipun Wu Yun juga sangat kuat, dia jelas tidak sebaik Xiao Dian. Namun, jika dipikirkan dengan cermat, Wu Yun sebenarnya telah mencapai level menghancurkan Xiao Dian. Lagi pula, jika kita mengesampingkan kekuatan kedua belah pihak, mengesampingkan perbedaan dalam metode amplifikasi masing-masing, dan hanya mempertimbangkan kemampuan amplifikasi pribadi. Xiao Dian, yang bertahan di tingkat ketiga guntur suci selama beberapa dekade, telah meningkat ke titik di mana ia nyaris tidak dapat bersaing dengan mereka yang baru memasuki tingkat keempat guntur suci. Secara keseluruhan, itu merupakan peningkatan paling banyak setengah wilayah. Di sisi lain, tingkat kultivasi Wu Yun hanya pada tingkat kedua guntur suci. Untuk mencapai keadaan saat ini. Dengan kata lain, dengan bantuan amplifikasi, dia mencapai tingkat hampir tak terkalahkan di level ketiga Holy Thunder dari level kedua Holy Thunder. Peningkatan kemampuannya jauh lebih dari setengah alam. Setidaknya masih ada ruang untuk perbaikan.
Izinkan saya bertanya, jika demikian, apakah Wu Yun telah jauh melampaui Xiao Dian dalam hal metode amplifikasi? Tentu saja, jika hanya itu saja, tidak akan cukup untuk mengejutkan semua orang. Paling-paling saya hanya terkejut. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kemampuan amplifikasi Wu Yun. Namun pada akhirnya, dia tidak lebih kuat dari Xiao Dian. Xiao Dian masih memiliki kemampuan mutlak untuk membunuhnya. Dalam banyak kasus, hasil akhir adalah satu-satunya bukti kekuatan kedua pihak. Segala sesuatu lainnya bersifat sekunder. Namun hal yang menakutkan adalah, baru saja, pukulan kuat Xiao Dian benar-benar diblokir oleh Wu Yun. Meskipun Wu Yun terpaksa mundur, meskipun Wu Yun tampak sangat malu dan terluka. Tetapi hasil seperti itu sudah tidak dapat dipahami dan sulit dimengerti. Secara teori, ini tidak mungkin. Jangan berbicara tentang kekuatan kedua belah pihak. Hanya berbicara tentang kekuatan setelah peningkatan. Betapapun tak terkalahkannya seorang praktisi Saint Thunder level 3, ia tidak mungkin bisa melawan praktisi Saint Thunder level 4. Terlebih lagi, ini terjadi ketika kedua belah pihak telah mengeluarkan kekuatan maksimalnya dan tidak lagi mempunyai kartu truf atau potensi apapun. Bahkan lebih mustahil lagi. Inilah kesenjangan kekuatan. Tapi Wu Yun melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah Wu Yun memiliki kartu tersembunyi lainnya yang belum dirilis? Mungkinkah Wu Yun baru saja menggunakan kartu truf itu untuk memblokir serangan Xiao Dian? Mustahil. Semua orang sepakat bahwa hal itu tidak mungkin. Bahkan kartu truf terakhir, senjata suci penguat, telah dikeluarkan. Bagaimana mungkin Wu Yun masih memiliki kartu truf lainnya yang disembunyikan? Jadi apa hasilnya? Saya khawatir hanya Wu Yun sendiri yang mengetahui hal ini. Bahkan Xiao Dian tidak mungkin tahu. Kalau tidak, Xiao Dian tidak akan berada dalam keadaan linglung dan tidak percaya seperti saat ini. Adapun Wu Yun, tentu saja dia tahu. Dengan kata lain, ia dapat memahami secara kasar beberapa alasannya. Saya tidak yakin, saya harus mencobanya lagi untuk memastikan. Dan inilah sebabnya mengapa Wu Yun terkejut dan bingung. Adapun dugaan Wu Yun, semua ini mungkin terkait dengan warisan Tao Sekte Xiaoyang yang telah diterimanya. Sebenarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Xiao Dian tadi sangat dahsyat. Setidaknya pada saat itu, Wu Yun bahkan merasakan tekanan kematian. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, bahkan dengan amplifikasi senjata suci, akan sulit baginya untuk menghindari cedera serius oleh gerakan itu. Namun, itu terjadi pada saat-saat terakhir. Secara ajaib, Wu Yun tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan tradisi Tao Sekte Xiaoyang yang diwarisinya ada di dalam tubuhnya.